Auzar Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sattar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh abdalul akhyar. Allahumma sholli wa sallim ala nuril anwar sayyidina wa maulana Muhammadin miftahu babil yasar wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihil abrar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wal aqiqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada. Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdanana wa khalis minal fitani asrarana wasghal bi itibari fikrana wa qina syarra wasawisi syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan. Allahumma ja'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan liwajhil karim lillahi ta'ala sahihan fasihan baligon bayyinan nafi'an li waliman sami'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya alim allimna ma lam na'lam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'da, faqala muallif hadzal kitab radhiyallahu ta'ala anhu fil hadis riwayatan an Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla qala ta'ala ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Rasulullah SAW bersabda yang mana sabdanya ini disandarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimuat di dalam Al-Quran, yaitu Al-Hadisul Qudsi, Al-Hadisul Rabbani, Al-Hadisul Ilahi pada alinea yang kelima. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum, sesungguhnya kalian itu, tukhti'una, melakukan kesalahan, berbuat salah, billaili wan nahari, baik itu di malam hari maupun siang hari. Wa ana, dan aku, kata Allah, aghfiru, akan mengampuni, az-dzunuba jami'an, dosa-dosa seluruhnya. Oleh sebab itu, fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kalian kepadaku, aghfir, tentu aku akan mengampuni lakum, dosa-dosa kalian.
Sebagaimana biasanya Allah Subhanahu wa taala di awal tiap-tiap alinea di dalam hadis ini memanggil kita makhluknya dengan sebutan hambanya. Tujuannya apa? Untuk merayu, menundukkan makhluknya, sehingga dengan panggilan hamba itu yang dipanggil akan merasa tersanjung, akan merasa diperhatikan dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sikap Allah terhadap makhluknya. Walaupun kita itu belum mampu menjadi seorang hambanya. Sebagaimana kriteria seorang hamba itu ada 4 kemarinnya. 1, mengenal Allah. 2, mengenal hukum-hukum. 3, benar di dalam beribadah kepada. 4, ikhlas di dalam melaksanakan pengabdiannya kepada Allah. Nuka hiji, nuka 2, nuka 3, nuka 4, keempat komponen yang tadi baru menjadi atau bisa dijadikan modal utama sehingga makhluk itu derajatnya menjadi seorang hamba kalau semuanya bisa terlaksana. Pan orang mah nomor hiji ge sulitnya, sulit. Kalau ditanya Allah, lisan itu refleks, siapa Tuhanmu? Nah, Allah itu siapa? Nah, mimiti rieu tidinya tepatnya. Karena apa? Karena pengetahuan kita terhadap karakter-karakter yang dimiliki oleh Allah, sifat-sifat Allah kurang kan gitu. Apalagi kalau ditanya masalah Majampung gede banteng bolong kalian hidup maghrib kalian naikkan maju ke semua jelas. Tetapi kalau dengan panggilan yang lembut, maka walaupun tidak menghampiri, walaupun tidak datang menghadap, ngali mah pasti katanya jangan ka dieu, ya kan? Neng, teteh kesini, AA kesini, ya? Kemari, gitu. Kamu langsung teman akrab mah besti kan teh? Nah, teh besti teh.
Besti saya jujur tuh begini. Sebenarnya Pak ya. Nah ini besti saya nih ya Ustaz. Kenapa Bu? Pengen dekat saya terus. Tenang kalau dekat Ustaz. Kalau dekat dengan anak-anak saya pastilah banyak itu dan ininya gitu kan. Makan ini segala dilarang. Nah kalau dengan Ustaz bebas. Cuma satu yang tidak bebas pengen ngerokok. Nah itu besti itu adalah ya, teman dekat yang bisa diandalkan pada momen-momen tertentu itu. Dari bahasa Prancis besti itu kalau pinter ya ngadopsi bahasa orang ngomong orang saudara. Jadi kalau misalnya kita berteman dekat, tetapi teman yang dekat itu tidak bisa melindungi, bukan besti itu kan. Di saat kita membutuhkan, lupa kabur. Orang butuh duit, mungkin zaman lain besti. Nah, besti kita itu adalah ketua yayasan kita. Jadi komar besti al-ikhwan butuh genting ada, keramik ada, gitu kan? Pada momen-momen yang orang ini tidak bisa. Nah, kemudian setelah si hamba tadi menghampiri, menghadap, baru Allah itu mengutarakan kehendaknya. Rek nanahawan nyarita kajalma anu teu nyampeurkeun. Ya gitu. Nah, berarti masih Al-Quran harus menghampiri Allah, menghadap Allah ketika dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya ibadi. Tapi pikiran telah kemana-mana. Itu beda. Hari ini kan berarti apa yang akan diungkapkan oleh Allah itu innakum tukhti'una billaili wan nahar. Sesungguhnya kalian itu sering berbuat salah, baik itu kesalahan yang dilakukan di malam hari maupun di siang hari. Nah itu manusia itu sangat berpotensi untuk berbuat salah, tidak terkecuali di malam hari. Bahkan di malam hari itu ada doa khusus yang diajarkan oleh Allah terhadap Nabi yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan oleh Nabi, ucapkan oleh Nabi, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan penguasa subuh. Ya waktu namun tadi sebenarnya min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Di awal permulaan siang. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Loba nu dipaehan peuting, nu dirampok peuting, itunya. Kemudian bar oge rata-rata mukana peuting, kan? Aya warung naon disebut teh? Remang-remang. Panutan disebut remang-remang teh naon? Malam itu teh. Ya. Anu hari gak bisa itu kupu-kupu malam. Tuh, ada kupu-kupu siang sudah tidak aneh apanya? Betul. Budak oge rada sepeun. Sok sanajan asalna hireun. Geus jadi kupu-kupu mah indah. Terlebih kupu-kupu malam. Nah itu. Oleh sebab itu ada kekhususan, baik itu siang hari maupun malam hari. Nah, menurut Allah di sini manusia itu paling berpotensi berbuat dosa. Kenapa? Dikarenakan setan tidak pernah istirahat. Itulah. Ada orang? Oh, orang
istirahat. Jujur. Penyakitnya banyak. Ya kan? Saya istirahat aja nanti. Kalau mau aja kurang sari, kurang jelas. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, khairu berkhairullah kamu. Gunakan sebagian waktu siang itu untuk istirahat. Tanggal ukuran 30 menit katanya, supaya mengadat, supaya stamina kita itu kembali, kesehatan kita itu pulih setelah kita beraktivitas. Itu perlu itu tuh. Koinullah disebut nanti. Tidur sebentar di siang hari. Fa'inna syaitana, dikatakan setan lah yaqtilu, tidak pernah istirahat. Setan istirahat mah kemudian ya gitu. Baca lemah anu tinggal ditinggalkeun ku setan. Ya. Mau ibadah tenang sabab setan keur istirahat. Salat kurang bisa khusyuk, da ngomong setan ya kan. Harus sare. Ternyata tidak seperti itu. Setan tidak pernah biarkan salat. Ya. Di mana ayat terang so itulah yang disebut dengan iblis. Nah, kemudian yang menjadi catatan itu kata lail dan naharnya. Ya, pan kita di dalam bahasa keseharian kita yang biasa digunakan di dalam percakapan keseharian kita, orang menyebutnya kumaha? Berang jeung peuting, kitanya siang dan, tetapi bahasa Al-Qur'an tidak. Malam benar. Kemudian siang. Dosa teu urang. Ngan urang dianggap teu nyunah kana Al-Qur'an. Dina hal kitu nya teu wae eta. Itu yang paling pertama diungkapkan oleh Allah. Ya, hadis itulah. Malam dulu daripada siang. Kenapa? Dikarenakan cara menghitung permulaan hari itu beda-beda, itu terbagi 3 menurut keilmuan masing-masing. 1, namun disebut hari itu muddatu dauratil ardi haula muhawwiriha dauratan wahidah. Waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk berputar pada rotasinya, itulah yang disebut dengan hari. Sabaraha jam? 24 jam, itulah yang kabarin. Payakun murakaban min lailin mana hari. Nah, dan waktu itu yang 24 jam tadi terbagi 2, malam hari dan siang hari. Malam hari adalah bagian permukaan bumi yang tidak disinari oleh matahari. Siang hari sebaliknya, bagian permukaan bumi yang mendapat sinar matahari. Nah, kita beda hitung nanti, ya itu. Mabda'ul yaum indal falakiyin, permulaan hari menurut ahli falak, zawal syamsi ila zawal tsani. Permulaan waktu menurut ahli falak, awas ahli falak tidak semua ahli falak ahli astronomi, tapi lamun ahli astronomi mah pasti ahli falak, karena benda ruang angkasa yang dipantau dibahas gitunya di dalam ilmu falak adalah cuma 3, namun matahari, terus bumi heula atuh. Bumi kemudian bulan. Eta. Sedangkan benda angkasa yang lain tidak dibahas. Sederhana falak teh. Alhamdulillah ini ilmu tanu bahas. Tetapi astronomi seluruh benda angkasa yang dipelajari itu. Dari mulai matahari, kemudian planet, kemudian satelit,
asteroid, ya, meteoroid, ya, komet, meteor, ada dibahas itu. Tetapi di dalam ilmu falak cuma terbatas dengan 3 benda angkasa saja. Yang pertama matahari, kedua bumi, ketiga bulan. Karena apa? Karena kepentingannya pun terbatas, ya gitu. Namun tak lamu ada das sini nawal hisab gitu kepentingan dengan dua-duanya tadi. Penelitian kita untuk mengetahui jumlah tahun dan awal perhitungan bulan. Taktil yang jadi acuan nanti. Nah, menurut ahli falak, permulaan waktu itu dihitung dari mulai kulminasi atas. Jam sabaraha tadi? Kulminasi atas jam sabaraha? Tengah hari. Pas matahari berada di atas tengah-tengah bumi. Nah, ketika bergeser ke sebelah barat, mulai itu waktu itu berjalan 60 menit. Ya, ke depan setelah istiwa jam 1 60 menit lagi, jam 2 terus. Nanti kembali lagi pada tengah hari lagi 24 jam. Jadi kalau kita menggunakan
Maka diperintahkanlah oleh Allah, fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampunan kalian kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, Rasul bersabda, likuli dain dawa, setiap penyakit ada obatnya. Wadawa uzunub al istighfar, obat penawar dosa, penghilang dosa, pemusnah dosa, penyakit hati yang disebut dosa adalah dengan istighfar. Bahkan itu dicontohkan ku Rasul 70 kali, 100 kali, itu Rasul. Ya gitu, anu maksum, kunci surga sudah di tangan gitu kan. Paling pertama masuk surga ari urang mah teu nomor kasabaraha apanya gitu. Nah itu beliau itu mendawamkan, mengekali taubat atau istighfar itu 100